Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Siang. Perkenalkan, nama saya Iga Sagala. Saya adalah mahasiswi dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman, Prodi S1 Keperawatan. Adapun tujuan datangnya saya di sini untuk promosi kesehatan terkait dengan hipertensi. Di sini saya akan membahas tentang hipertensi. Apakah Bapak dan Ibu sekalian ada yang tahu tentang hipertensi? Tidak tahu. Jadi, hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi. Darah tinggi tahu? Tahu. Ya, jadi darah tinggi adalah kondisi kronis di mana tekanan darah meningkat. Jadi di atas rata-rata normalnya gitu, Bu. Di atas normalnya darah tuh 120 per 80. Misalkan Ibu darahnya 130 ke atas, itu udah termasuk tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi dapat terjadi selama bertahun-tahun tanpa disadari oleh penderita, bahkan tanpa gejala sekalipun. Jadi Ibu tidak ada gejala nih, misalnya lagi nggak pusing nggak apa, tapi kalau emang Ibu punya penyakit hipertensi atau darah tinggi, tetap aja Bu, kayak tekanan darah kita pas diperiksa juga tinggi aja kalau emang tanpa ada gejala. Bahkan tanpa gejala sekalipun, kerusakan pembuluh darah dan jantung terus berlanjut dan dapat dideteksi. Hipertensi yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan seperti serangan jantung dan stroke. Jadi di hipertensi ini adalah salah satu penyakit yang kronis juga, Bu. Bisa menyebabkan ke jantung, ke stroke, pembuluh darah pecah. Pokoknya komplikasi banget gitu kalau emang kitanya tidak menjaga kesehatan pola makan atau pola tidurnya. Jadi dikatakan hipertensi bila seseorang mempunyai tekanan darah sistoliknya di atas 140 mm air raksa. Jadi tuh 140-nya darahnya, nanti pernya itu 90 mm air raksa. Jadi tekanan darah tinggi itu dikatakan bila Ibu diperiksa dan Bapak diperiksa itu 140 per 90 ke atas, itu udah dikatakan tekanannya darah tinggi. Hipertensi ini merupakan salah satu penyakit yang disebut juga dengan silent killer, yaitu pembunuh diam-diam. Jadi penyakit hipertensi ini merupakan penyakit yang memang membunuh secara diam-diam ya, Bu. Kenapa dia membunuh secara diam-diam? Untuk gejala hipertensi sendiri seringkali tidak dirasakan oleh orang-orang yang mempunyai tekanan darah tinggi, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi tanpa gejala aja dia bisa gitu, darah kita jadi meninggi. Apalagi kita ada gejalanya seperti pusing ataupun yang lainnya. Kalau kita punya penyakit jantung, udah gitu, dia udah punya sebab jadi kayak komplikasi gitu hipertensinya. Adapun penyebab hipertensi itu yaitu satu, hipertensi primer. Di hipertensi primer ini kebanyakan orang dewasa penyebab tekanan darah tinggi ini seringkali tidak diketahui, seperti primer cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun. Yaitu kalau yang tanpa gejala itu biasanya bertahap gitu, ntar jadinya tinggi, terendah, tertinggi gitu, ntar nyampe dia ke komplikasi, bisa sampai dia berkomplikasi. Yang kedua yaitu hipertensi sekunder. Beberapa orang memiliki tekanan darah tinggi karena memiliki kondisi kesehatan yang mendasari. Hipertensi sekunder cenderung muncul tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah lebih tinggi daripada hipertensi primer. Jadi hipertensi sekunder ini lebih tinggi daripada hipertensi primer. Jadi kalau primer mah kayak baru awal-awal aja, tapi kalau sekunder udah kayak yang parahnya gitu.
berbagai kondisi dan obat-obatan yang dapat menyebabkan hipertensi sekunder antara lain obstruktif sleep apnea, masalah ginjal, tumor kelenjar adrenal, masalah tiroid, cacat bawaan di pembuluh darah, obat-obatan seperti pil KB, obat flu. Jadi tuh kayak obat-obatan yang kayak gitu tuh berpengaruh banget sama si hipertensi itu atau tekanan darah gitu. Pengukuran tekanan darah dibagi menjadi 4 kategori, yaitu tekanan darah normal, prahipertensi, hipertensi tahap 1, dan hipertensi tahap 2. Jadi tekanan darah normal jika dikatakan di bawah 120/80 mm air raksa. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, di sini apakah ada yang sudah pernah detensi di puskesmas ataupun di tempat lainnya ataupun di klinik? Terakhir tuh kapan tensi memeriksa tekanan darahnya? Baik. Ini kan nanya Bu. Bu nggak Bu? Bu, buka aja deh. Masuk Bu. Oke Bu. Ya Bu, ya. Tuh. Terakhir Bapak periksa tekanan darahnya berapa ya Pak? 170 per berapa kemarin Bu lupa saya. Baik Pak, tekanan darah Bapak sekarang sudah turun dari yang kemarin yaitu 140/80. Tensi juga. Kayaknya Bu, kalian mau ada. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut aja ya Bu. Jadi yang kedua ada prahipertensi, adalah tekanan sistolik yang berkisaran dari 120 sampai 139 mm air raksa. Ataupun tekanan darah diastoliknya yang berkisar dari 80 sampai 89 mm air raksa. Prahipertensi ini cenderung memburuk dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu hipertensi tahap 1, adalah tekanan sistolik berkisar 140 sampai 159 mm air raksa, atau tekanan diastoliknya berkisar 90 sampai 99 mm air raksa. Hipertensi tahap 2 tergolong lebih parah daripada prahipertensi. Yang keempat yaitu hipertensi tahap 2, adalah tekanan sistoliknya 160 mm air raksa atau lebih tinggi, atau tekanan diastoliknya 100 mm air raksa atau lebih tinggi. Jadi itu yang tahap 2 itu udah lebih parah daripada hipertensi tahap 1. Cukup sekian penjelasan materi yang saya sampaikan. Bapak dan Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan? Ada Bu. Mana materi ini soalnya lagi? Jadi gini. Apa? Ada apa ya? Ada Ulang. mengapa penyebab dari Bu, jadi gini ya, cuma nanya nih, Ya. apa pengaruh dari kopi dan merokok yang bisa menyebabkan hipertensi? Baik Bapak, terima kasih. Saya akan jawab ya Pak. Ya Bu. Jadi pengaruh dari kopi itu yang tadi saya sudah jelasin ya Pak. Karena kopi itu mengandung dari apa sih pengaruh kopi jadi menyebabkan hipertensi gitu ya Pak intinya. Jadi kopi itu mengandung kafein, meningkatkan aktivitas otot termasuk otot jantung, menyebabkan jantung memompa darah lebih cepat, dan darah yang keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh akan mempunyai tekanan yang tinggi. Tetapi apabila kafein dalam tubuh telah habis kadarnya dalam tubuh, jantung akan
kembali normal. Jadi emang dia tuh benar-benar pengaruh banget. Jadi si kafein semakin tinggi, semakin juga darah kita meningkat atau tinggi juga. Nah, kebalikannya si kafeinnya rendah, maka akan menjadi normal lagi tekanan darah kita gitu ya Bapak. Apa udah jelas? Jelas Bu, jelas. Baik, ada yang mau ditanya lagi Bapak dan Ibu sekalian? Tidak Bu. Nah, jika tidak ada baik Bapak dan Ibu sekalian, karena materinya juga yang saya paparkan sudah habis dan waktunya juga sudah habis. Ibu dan Bapak sekalian juga tidak ada pertanyaan lagi kan? Iya, ada. Ya udah, saya cukupkan saja ya Bu. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Ibu, sudah menghabiskan waktunya. Maaf apabila ada kata-kata dan yang lainnya kurang dikenal di hati dan tidak enak di hatinya Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih untuk segalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.